Shalom dan selamat malam dan selamat datang ke acara Doa Hari Malaysia NECF 2021. Saya Pastor Sam Surindran sebagai pengerusi Komisi Bahasa NECF mengalu-alukan kedatangan saudara-saudari, bapa ibu ke dalam acara kita yang sangat special, sangat istimewa dan sangat bermakna ini. Dan saya katakan sangat bermakna kerana saudaraku, tahun ini doa yang sangat banyak yang kita doakan adalah tentang COVID-19. Dan kita tahu bagaimana COVID-19 telah mempengaruhi sebahagian besar daripada hidup kita. Saudara, baik dari segi bisnes, dari segi perniagaan, dari segi persekolahan, dari segi lawatan, dari segi perhubungan sosial, dari segi ekonomi, dari segi politik, semua aspek telah dipengaruhi oleh COVID-19. Namun begitu saudaraku, satu hal yang kita pasti boleh berbangga adalah gereja tetap berkembang, gereja tetap maju, dan seperti malam hari ini NECF dan semua gereja-gereja NECF sama-sama saudaraku menjayakan doa Hari Malaysia ini sebagai tanda bahawa gereja tidak akan berdiam diri, gereja tidak akan saudaraku menjadi lemah, malah gereja akan melangkah, maju dan melihat pekerjaan kerajaan Allah di dalam negara kita ini, saudaraku. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua gereja-gereja NECF, terutamanya para pastor-pastor, para pemimpin gereja, majlis gereja dan semua jemaat yang telah menjayakan acara doa puasa 40 hari di gereja masing-masing. Dan sambil kita datang ke penghujung doa 40 hari ini, saudaraku, saya percaya kita telah melihat banyak perkara yang luar biasa sudah pun terjadi karena kita berdoa. Saudara, kita telah melihat suatu perubahan yang besar di dalam pucuk kepimpinan negara, yaitu saudaraku pada hari kita sedang berdoa dan berpuasa, yaitu kita melihat pada tanggal 21 hari bulan Ogos, kita telah melihat terjadinya pertukaran pucuk kepimpinan negara dengan perlantikan Perdana Menteri yang baru. Dan juga beberapa ahli kabinet yang baru telah pun dilantik. Saudara, pasti doa yang kita doakan selama hari-hari di dalam 40 hari doa puasa itu telah membawa dampak ke dalam bangsa kita ini. Dan saya percaya saudaraku, ke depan akan ada perubahan yang lebih besar dan yang lebih luar biasa yang saya sendiri menanti dan menunggu. Dan pasti saya juga percaya saudara Bapak Ibu semua juga menanti dan menunggu untuk melihat hasil dan juga terombosan yang akan terjadi lewat doa kita semua itu, saudaraku. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi saudara dan penyertaan saudara semua di dalam doa puasa 40 hari. Dan juga pada malam hari ini kita merayakan doa Hari Malaysia NECF 2021, saudaraku. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menyertai dan menjayakannya. Sekarang saya mau membuka acara kita ini dengan doa, dan saya percaya saudaraku, setelah kita berdoa dan kita akan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam sepanjang acara kita pada malam hari ini. Dan saya undang kita semua, mari bangkit berdiri bersama-sama sambil saya memimpin kita semua di dalam doa pembukaan bagi acara Doa Hari Malaysia NECF 2021. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang kami sembah dan yang kami kasihi, kami mengucapkan terima kasih Tuhan karena pada hari ini, pada malam ini kami sudah berkumpul dan kami sudah siap Tuhan untuk merayakan pekerjaan Allah, dan kami sudah siap untuk berdoa, dan kami sudah siap untuk terus melihat terjadinya kuasa terombosan kerajaan Allah di dalam bumi tercinta Malaysia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa kerana Bapa bersama dengan kami di dalam doa puasa 40 hari daripada permulaannya sampai ke hari ini. Dan kami percaya Bapa sudah pun mula mengerjakan sesuatu yang dahsyat, dan semua perubahan itu sudah pun mula ketara di dalam bangsa kami ini. Dan kami percaya Bapa akan terjadi ledakan yang lebih dahsyat, terombosan yang lebih besar pada hari-hari yang akan datang.
Tuhan, saya mendoakan dan saya memberkati acara Doa Hari Malaysia NECF 2021 pada malam ini dengan semua acara yang telah tersusun. Biarpun sama ada itu dalam segi puji sembah, kami terus berdoa dan terus melihat dan mengharapkan terombosan melalui doa-doa yang telah dikhususkan pada malam hari ini. Dan juga untuk pendengaran firman Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat 15 akan terjadi di dalam bangsa kami, di mana firman Allah berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapa, kami mau belajar untuk diam dan ketahui bahwa Engkaulah Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di dalam acara doa kami malam hari ini. Berkatilah semua perjalanan acara kami dari awal sampai ke akhir. Dan berkatilah semua jemaat, para pemimpin dan semua yang sudah terkumpul. Biar terjadi suatu ledakan perwahyuan dan juga lawatan dan zaman Allah di dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sama-sama saudara kita katakan amin, amin. Saudara, sesuai dengan perayaan Hari Malaysia dan juga doa Hari Malaysia NECF 2021, mari saya minta saudara kita terus berdiri dan sama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Negaraku. Selamat datang ke acara penutupan doa puasa anjuran NECF. Wow, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan, amin. Mari saya mengajak Anda semua untuk memuji Tuhan, amin. Yes, Allah sanggup. Mari saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata,
tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kau Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semuanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah kita sanggup, amin. Semuanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah kita sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Engkau tidak pernah berubah, Tuhan, selama-lamanya. Yes. Haleluya. Yes. Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Dari dulu sampai sekarang, amin. Yes. Haleluya. 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 Betapa dalamnya. Yes. Haleluya. 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 Mari sama-sama doa. Kita memuji Tuhan, amin. Kita menari buat Tuhan kita, amin. Wow. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih
setiamu. Tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diri-Mu. Kau berkuasa atasku, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Kau seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Betapa betapa lebarnya kasih setiamu.
saudara kita terus menyembahnya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Oh. Kau berfirman, sembuhkanku Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Oh, haleluya. Kau berfirman, sembuhkan kami Tuhan. Oh, Kau berfirman, oh haleluya. Amin. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
berkuasa di atas segalanya Tuhan. Engkau yang berkuasa di atas segalanya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi namamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh, yes, 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 yes. Haleluya. Terima kasih tim puji sembah dari Gereja Calvary Johor Bahru dan sangat memberkati kami di dalam masa pujian penyembahan tadi. Saya membawa saudara semua untuk menerima firman Tuhan yang khusus dalam perayaan kita sempena doa Hari Malaysia NECF 2021 ini saudaraku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan berkati pendengaran firman-Mu, biar Tuhan ada pencerahan, ada ledakan iman, Tuhan ada ledakan perwahyuan yang sangat-sangat kami perlukan di masa-masa ini, supaya setiap yang mendengar akan mengalami Tuhan jamahan surgawi di atas hidup kami, dan juga di atas semua pelayanan dan juga masa depan bangsa kami ini. Di dalam nama kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, amin. NECF memilih tema untuk 40 hari doa dan puasa daripada Mazmur 46, yaitu diamlah. Be still dalam bahasa Inggris. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Saudara, di dalam penutupan pula, yaitu pada hari ini, pada waktu kita merayakan doa Hari Malaysia ini, NECF memilih satu lagi firman yang penting, yaitu dari Mazmur 130. Jadi saya akan membawa firman Tuhan dari Mazmur 130 ini saudara. Baik, saya bacakan untuk saudara bermula daripada ayat yang pertama dan saudara boleh mengikuti pembacaan firman ini bersama-sama dengan saya. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dan ayat yang ketiga, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat yang keempat, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Justru ayat yang kelima berbunyi begini, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat yang keenam, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dan ayat 7 dan ayat ke-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat yang ke-8. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena firman ini benar-benar membawa suatu perspektif yang sangat penting untuk setiap daripada kita yang memimpin gereja, kita sebagai penatua, pemimpin majelis gereja, seorang pastor, seorang pemimpin pelayanan di gereja masing-masing, dan juga seorang jemaat yang berbakti di gereja NECF. Saudara, saya mau mendorong saudara untuk memperhatikan suatu hal yang sangat penting yang mau kita fokuskan daripada Mazmur 130 ini. Apakah fokus kita di doa Hari Malaysia ini? Apa yang kita mau fokuskan saudara? Apakah yang perlu kita fokuskan? Dan itu lahir daripada Mazmur 130. Yang mau kita fokuskan adalah ungkapan ini, menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, or waiting on the Lord, saudaraku. Saudara, kenapakah menanti-nantikan itu sangat penting? Dan kita boleh melihat di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6, seperti mana yang telah saya bacakan, dan kita akan bacakan sekali lagi. Ayat 5 dan ayat 6 berbunyi begini, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat 6, jiwaku mengharapkan Tuhan
lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali firman itu berkata bahawa lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, pengawal mengharapkan pagi. Kenapa saudara? Kerana biasanya pada waktu pengawal di zaman dulu-dulu menjaga dan mengawal sesuatu kota ataupun tempat di mana mereka mengawal. Jadi sebelah malam saudaraku pasti banyak bahayanya daripada musuh. Apalagi tidak cukup terang, tidak kelihatan akan bahaya yang sedang menanti mereka. Jadi dengan adanya sinaran matahari, dengan terjadinya terang saudaraku sebelah pagi, pasti itu membawa kelegaan. Jadi ada suatu kerinduan menunggu. Saya masih ingat lagi dulu saya pernah bekerja di sebuah kilang sedang saya menunggu keputusan peperiksaan STPM saya. Saya bekerja beberapa bulan di sebuah kilang di mana saya terpaksa buat kerja malam. Wah, saya memang tidak suka kerja malam saudaraku. Karena jam 2-3 pagi saudaraku sangat mengantuk saudara. Memang badan manusia ini tidak biasa dengan bekerja di awal pagi seperti itu. Padahal itu waktu kita tidur. Dan saya menunggu bila saudaraku akan sampai masanya jam 7 pagi supaya saya boleh punch card saya dan pulang ke rumah. Dan saya menunggu untuk matahari saudaraku terbit. Karena itu tanda masa untuk pulang. Saya boleh merasakan apa yang dirasakan oleh pengawal itu. Menunggu untuk terjadinya hari pagi saudaraku. Seperti itu saudaraku, penulis Mazmur berkata bahwa dia menanti-nantikan Tuhan. Kenapa saudaraku? Dia menanti-nantikan Tuhan kerana di dalam penantiannya itu ada pengharapan. Di dalam penantian itu saudaraku ada pengharapan. Nah saudaraku, kenapakah pengharapan ini sangat penting? Kenapakah pengharapan ini sangat penting? Saudara, kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi di bangsa kita hari ini, bukan saja di Malaysia ini saudaraku, seluruh dunia mengalami masalah COVID ini. Apalagi kalau kita melihat di Afghanistan, terjadi pertukaran pemerintahan dan di mana saudaraku kita melihat begitu banyak persengketaan politik dan juga ketidakpastian melanda negara seperti itu dan juga beberapa negara lain yang terpaksa berdepan dengan perang ataupun bencana alam. Saudaraku, dengan juga ditambah dengan COVID-19 ini. Saya percaya saudaraku, pasti orang-orang di negara seperti itu, termasuk kita juga, mengharapkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Saudara, untuk mengharapkan sesuatu yang baik, dorongan firman Tuhan kepada kita adalah menanti-nantikan. Kita tak boleh mengharapkan sesuatu kerana saudaraku, seringkali apa yang baik itu memerlukan masa. Apa yang baik terjadi, saudara, perlukan masa, saudara. Dan tidak hanya terjadi secara otomatis, tidak terjadi secara tiba-tiba begitu. Perlu ada masa, dan sebab itu saya percaya penulis Mazmur berkata dia menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan. Dan saya percaya saudara, Bapak Ibu, di dalam doa puasa 40 hari ini saudaraku, dan kita sudah sampai ke penghujungnya, kita sudah berdoa, kita sudah menanti, kita sedang berharap bahwa apa yang kita doakan akan membawa sesuatu perubahan, membawa sesuatu terombosan, kemenangan yang kita semua menanti. Dan saya pasti itu adalah kerinduan saudara. Tetapi saudara, soalannya yang penting yang saya mau tujukan kepada saudara adalah ini. Bila saudara, perubahan ini akan terjadi? Bila perubahan ini akan terjadi? Berapa lama lagi kita harus menanti-nantikan? Saudaraku, adakah di dalam bulan 10 semua akan berubah? Adakah di hujung tahun ini kita boleh merayakan Christmas dan semua menjadi seperti dahulu kala, saudaraku? Saya tidak ada jawaban untuk saudara. Tetapi saudara, saya percaya tidak ada satu orang pun termasuk ahli-ahli sains yang pintar, saudaraku, daripada CDC, daripada World Health Organization, Center for Disease Control, ataupun saudaraku, siapa saja pakar perubatan dunia, boleh memberikan kata putus. Berapa lama lagi kita harus menanti?
Saudara, mungkin bagi orang dunia menantikan itu, saudaraku, mungkin sesuatu sikap di mana mereka di dalam hati mereka menaruh sesuatu batasan menunggu. Mereka bilang 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, 6 bulan lagi. Mungkin di dalam hati orang di dunia menunggu itu ada batasan. Mungkin orang di dunia karena ada batasan menunggu seperti masa yang ditetapkan membawa kekecewaan di dalam hati mereka. Tetapi kita orang Kristen, saudaraku, lain. Karena bila kita nantikan, saudara, sikap saudara dan saya sebagai seorang yang menantikan Tuhan adalah sangat berbeda. Sikap kita bukan suatu sikap yang didorong oleh emosi manusia ataupun, saudaraku, satu jangka masa yang ditetapkan oleh jadwal waktu manusia. Tetapi penantian kita itu berbeda. Kalau orang dunia dia ada jangka masa, dia ada masa penantian yang ditetapkan, menyebabkan dia mula rasa stres, mula rasa sangat terganggu, mula rasa, saudaraku, begitu kecewa bila masa yang ditetapkannya tidak ditemukan dengan apa yang mereka cari. Tetapi kita orang Kristen, pada waktu kita menantikan, kita tidak seharusnya menetapkan satu batasan. Kita tidak seharusnya taruh suatu jangka masa, berapa lama semua ini akan berakhir, bila Tuhan akan bertindak. Karena sikap kita lain. Karena menantikan itu, saudaraku, adalah suatu sikap yang sangat penting. Nah, sekarang saya mau tanya soalan ini pula kepada saudara. Kenapa kita mesti menantikan Tuhan? Apakah sebabnya kita mesti menantikan Tuhan? Sebelum saya menjawab soalan ini, kenapa kita mesti menantikan? Bolehkah saya memimpin saudara untuk memahami suatu kebenaran yang penting tentang menantikan? Saudara, perkataan menantikan ataupun kavah dalam bahasa Ibrani adalah suatu perkataan seperti gambar yang saya tunjukkan di dalam slide, saudaraku, yaitu rambut seorang wanita yang diikat seperti rupa yang dalam slide itu. Mungkin dalam bahasa Melayu kita bilang kita tocang rambut itu, saudara. We plait the hair, plait dalam bahasa Inggris plait, ya kan, ataupun ditocang. Saudaraku, kemampuan rambut wanita itu, ataupun katakan kita juga boleh menggunakan tali lah, di mana tali itu, saudaraku, dikaitkan ataupun diikat sehingga ada suatu susunan yang sangat rapi seperti rambut yang ditunjukkan di dalam slide itu. Gambaran di mana ia saling bertindih dan mengikat satu sama lain, itulah gava dalam bahasa Ibrani ataupun menanti. Jadi saudara, perkataan menanti itu bukan macam ini. Kita menunggu, saudara, stres, berapa lama kita mau tunggu? Saudaraku, menanti juga bukan seperti kita menunggu di traffic light. Di mana ada setengah traffic light, ada pengiraan angka ataupun masa yang menunjukkan berapa lama lagi lampu itu akan bertukar dari merah kepada hijau. Ataupun saudaraku, menanti ini juga bukan satu sikap di mana kita menunggu di sebuah jabatan kerajaan untuk membayar bil ataupun untuk urusan-urusan tertentu. Saudaraku, di mana kita menunggu, kita dibatasi oleh urusan orang di depan, kita dibatasi oleh siapa yang mengurus counter. Jadi saudaraku, mungkin kita stres, mungkin kita, saudaraku, kecewa kalau lambat. Tetapi bila orang Kristen menanti dan menunggu, sikapnya lain seperti yang saya katakan. Saudaraku, posisi dirinya lain karena pengertian menanti itu mengubah persepsi kita. Menanti-nanti itu seperti gava, ditocangkan lah, ini bahasa saya lah, ditocangkan, diikat seperti rambut itu, diikat bersama dengan Tuhan. So saudaraku, coba bayangkan, seorang wanita yang tidak ikat rambutnya, rambut lurus, panjang, katakan dari panjang sampai ke bahagian belakangnya, panjang saudaraku. Nah, tiba-tiba katakan ada angin kencang tiup, saudara. Kencang tiup, saudaraku. Waduh, saya boleh bayangkan, rambut gadis itu terbang, saudaraku.
Kalau saudara selepas dia terbang, saudara perhatikan gadis yang sama. Kau pikir, ya ampun ini siapa ini, Pontianak kah? Karena pasti saudaraku sudah begitu tidak tersusun seperti tadi. Nah, tetapi kalau gadis yang sama mengikat rambutnya dan dia tocangkan rambutnya, oke? Dan plait ya, itu artinya gambaran ikatan rambut itu ditocang, itulah dinamakan menanti. Gava dalam bahasa Ibrani. Coba lihat gambar wanita yang telah mengikat rambutnya, rapi tersusun. Biarpun angin kencang saudaraku, rambutnya tetap tersusun, pasti rapi, dan orangnya tidak kelihatan macam Pontianak. Saudara, yang membedakan sebelum dia mengikat dan selepas dia mengikat, saudaraku, adalah kemampuannya rambut itu untuk diikat dan dikaitkan bersama. Perkataan gava menanti adalah kita diikatkan bersama dengan Tuhan. Jangan tunggu sampai ada angin, jangan tunggu sampai ada ribut, baru kita cari untuk mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Sekarang kita ikatkan diri kita dengan Tuhan. Justru pada waktu ribut itu datang, saudara pasti kuat. Saudara dan saya pasti kuat. Nah saudara, sekarang saudara sudah mengerti pemahamannya apa itu menanti. Sebab itu, pada waktu kita menanti, kita tidak taruh masa penentunya, berapa lama kita nanti, situasi apa harus berubah, keadaan politik mana harus berubah, kondisi COVID apa yang harus berubah. Semua itu saudaraku tidak lagi mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita tidak mengikat diri kita dengan masa, tapi kita ikat diri kita dengan Tuhan. Kalau kita ikat diri kita dengan masa, pasti marahlah saudara. Pasti stres. Pasti saudaraku kecewa. Tapi kalau kita ikat diri kita dengan Tuhan, saudaraku itu lain. Masa tidak menjadi penentu. Saudaraku, situasi tidak menjadi penentu. Perubahan kesehatan negara tidak menjadi penentu. Perubahan politik tidak menjadi penentu. Perubahan kegawatan ekonomi tidak menjadi penentu. Karena yang kita ikatkan diri kita bukan dengan sesuatu keadaan atau situasi, tetapi dengan Tuhan. Pada waktu saudara sudah memahami hal ini, saudara boleh menjawab soalan tadi. Kenapa kita mesti menanti-nantikan bersama dengan Tuhan? Jadi, mengikut Mazmur 130 yang saya bacakan tadi untuk Bapak Ibu semua, saya mau membawa beberapa poin penting. Kenapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Apakah berkatnya? Apa yang kita akan nikmati bila kita menantikan Tuhan? Ingat, bukan ditentukan masa, ekonomi, politik, ataupun keadaan dan juga peristiwa dunia. Tetapi kita diikat bersama dengan Tuhan. Bukan diikat bersama dengan semua situasi yang saya sebut itu. Lain. Jadi kenapa kita perlu ini? Karena poin yang pertama, kenapa kita mesti menanti-nantikan dengan Tuhan? Yang pertama, mengikut ayat pertama yang saya bacakan tadi, saudara, di dalam Mazmur 130, seperti yang saya bacakan, firman Tuhan berkata begini, dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Jadi saudaraku, penulis Mazmur berseru dari jurang yang dalam. Berarti saudaraku, saya mau kaitkan tangisan penulis Mazmur dari jurang yang dalam dengan keperluan negara kita. Saya tunjukkan kepada saudara. Ada banyak ketidakpastian. Ketidakpastian politik, rasuah yang berleluasa, cabaran perang COVID-19 di mana angkanya semakin bertambah. Dan seperti saudaraku, kita sudah lockdown, kita sudah melalui darurat. Tetapi angkanya tidak berkurangan, tapi menjadi makin krisis, makin bermasalah. Ekonomi yang tidak menentu, saudara. Jadi saudaraku, kita betul-betul di dalam jurang. Sebab itu karena jurang itu begitu dalam dan kita tidak tahu saudaraku, bila kita boleh keluar dari jurang itu kan? Karena semua yang saya sebutkan tadi, politik, saudaraku, rasuah, cabaran perang COVID-19, ekonomi yang tidak menentu, semua itu tidak ada jawabannya saudara. Kita di dalam jurang yang sangat dalam.
Sebab itu, kalau kita benarkan diri kita terus masuk ke dalam jurang itu, pasti saudara, kita semua akan menyerah kalah sudah. Pasti kita sudah bilang, aku give up lah Tuhan, aku menyerah lah. Aku tidak mau percaya Tuhan lagi. Ada yang juga sudah berpikiran begitu. Ada yang saudaraku sanggup putus asa, sanggup mengambil nyawa mereka sendiri karena mereka seperti di dalam jurang yang begitu dalam. Seperti mereka tidak boleh keluar. Dan seperti tidak ada pengharapan ke depan. Seperti mereka di dalam satu terowong. Dan mereka tidak kelihatan sebarang lampu di hujung terowong itu. Menyebabkan mereka kecewa. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Biarpun mereka di dalam jurang yang dalam seperti itu. Saudaraku, mereka tidak ditentukan oleh keadaan politik. Mereka tidak ditentukan oleh rasuah dan juga akibat-akibatnya. Mereka tidak ditentukan oleh perang COVID yang seperti suatu perang yang sangat lama dan sangat berpanjangan. Dan juga tidak ditentukan oleh ekonomi yang sering, saudaraku, dalam keadaan yang tidak pasti. Sebab itu, kita Malaysia hari ini, kita di dalam jurang yang dalam. Saudara setuju atau tidak? Ya betul. Seperti kita sudah ada Perdana Menteri yang baru. Kita doakan. Perdana Menteri akan mempunyai kemampuan untuk memimpin dengan baik dan dengan kepimpinan yang sangat jelas dan tertuju. Dan tidak lagi ada mainan politik yang mungkin mengganggu kepimpinan beliau ke depan. Dan juga saudaraku, hala tuju negara yang sangat jelas tidak akan diganggu oleh sebarang pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Kita tidak pasti, saudaraku. Namun begitu. Karena kita dikelilingi oleh ketidakpastian. Sebab itu kita perlu menanti-nantikan kepada Tuhan. Saudara, satu hal yang saya percaya kita manusia tak suka adalah pada waktu kita di dalam suatu situasi kita hilang kawalan. Kita tak boleh kawal situasi itu. Nah, itu yang banyak manusia tak suka. Banyak orang tak suka. Pada waktu kita hilang kawalan akan sesuatu situasi. We have no more control. Kita tak boleh kawal benda situasi itu. Seberapa yang kita boleh. Seberapa banyak wang yang kita ada. Tapi kita tak boleh kontrol. Seperti banyak businessman. Mereka ada cafe. Mereka ada banyak kedai-kedai dan bisnes. Mereka boleh mampu membuka. Tetapi COVID tidak membenarkan. Mereka ada kemampuan, ada, saudaraku, keuangan. Tetapi mereka tidak boleh mengawal situasi itu. Itu sangat menakutkan. Sebab itu, saya mau bagi tahu saudara, bila kita berada di dalam jurang seperti yang dimaksudkan dalam ayat pertama Mazmur 130. Bila kamu di dalam jurang, saya di dalam jurang. Bila sebuah negara berada di dalam jurang. We lose control. Kita hilang kawalan. Dan sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Dulu saya masih ingat bila saya pergi bawa anak-anak saya ke Australia. Saudara, untuk saya berkhotbah di sana. Dan puji Tuhan, anak-anak keluarga boleh ikut. Dan selepas habis pelayanan, saudaraku, kami pergi ke suatu taman permainan. Wah, sangat besar taman permainan itu, ada roller coaster. Tetapi masalahnya roller coaster ini di dalam gelap, saudaraku. Memang gelap. Ada lampu, kami sudah duduk. Tetapi tiba-tiba semua lampu ditutup. Dan saya sudah siap. Dalam pikiran manusiawi saya sudah siap. Biasanya kalau di tempat tinggi roller coaster akan menjunam ke depan. Saya sudah siap untuk menjunam ke depan. Dan sudah siap. Memang gelap gulita. Tidak boleh kelihatan apa-apa di sekeliling saya. Tiba-tiba saudaraku, kerusi saya tidak menjunam ke bawah, ke depan, tapi menjunam ke belakang, ke bawah lagi. Jatuh ke belakang dan menjunam ke bawah. Saya hilang kawalan. Wah, saudara, kalau kau dengar saya teriak pada hari itu, kau pikir ini pendeta dari mana ini? Bikin malu saja pendeta, saudaraku. Sangat menakutkan, saudara. Masalahnya, saya hilang kawalan. Sebab itu, manusia tidak suka hilang kawalan. Pada waktu kita di dalam jurang, kita hilang kawalan. Pada waktu itulah kita sangat memerlukan Tuhan. Dan menanti-nantikan. Karena di dalam situ
ada pengharapan. Yang kedua saudara, kita lihat bila kita di dalam jurang itu, di dalam krisis seperti yang saya maksudkan dalam 4 aspek yang saya bacakan tadi, ada satu lagi, ayat yang kedua, Mazmur 120 berkata begini saudaraku. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Suara permohonanku. Saya percaya saudaraku bahwa ini adalah keperluan rohani gereja. Tadi adalah keperluan ekonomi, kesehatan, politik sebuah negara. Tetapi ini saudaraku, suara permohonan ini adalah keperluan rohani gereja. Kenapa saya katakan begitu? Sebab saudaraku, bila kita di dalam jurang kan kita semua pikir, Tuhan tidak dengar doa saya sudah. Kita berkata, mungkin berhenti berdoalah. Mungkin Tuhan sudah lupakan kita kok. Atau kita pun mula merasa, aku tak layak meminta lagi. Sebab karena aku di dalam jurang dan kami mungkin telah berada di dalam jurang ini karena dosa kami. Dan juga kami tak layak. Karena kami ada dosa dan kami sudah begitu di dalam jurang ini, kami tak layak. Tapi puji Tuhan, penulis Mazmur berkata, suara permohonan. Dia kata, Tuhan dengarlah suara permohonan. Saya mau bagi tahu gereja, kenapa kita mesti menanti-nantikan Tuhan? Karena bila kita menantikan di dalam Tuhan, kita menantikan bukan dengan, saudaraku, janji kosong. Alkitab berkata dalam ayat 5 dan 6 tadi dalam Mazmur 130, bila kita menantikan dengan pengharapan. Seperti pengawal yang mengharap fajar pagi. Seperti itu bila kita menantikan dengan pengharapan. Bukan menantikan dengan waktu masa yang kita tentukan kepada Tuhan menjawab doa kita. Waktu masa yang Tuhan mesti buat mujizat dalam hidup kita. Waktu masa bila Tuhan mesti ambil COVID ini bukan. Kita menantikan dengan pengharapan. Kenapa? Karena kita sudah lama berdoa. Dari 18 Mac 2020 bila pertama kali lockdown, PKP saudaraku, pertama kali 18 Mac. Sampai hari ini berapa banyak lockdown sudah saudaraku. Macam tidak berubah. Saya takut banyak suara-suara permohonan. Gereja-gereja sudah berhenti. Kenapa berhenti? Karena kita berdoa daripada perspektif yang salah. Perspektif kita adalah, kenapa Tuhan tak jawab? Karena kita tetapkan masa. Kita tetapkan situasi harus berubah. Kecewalah kita. Berhentilah kita berdoa. Karena persepsi doa kita ditentukan oleh masa yang kita tetapkan kepada Tuhan. Seperti seorang nelayan saudaraku, dia tangkap ikan. Selepas tangkap ikan saudaraku, dia jemur ikannya, dijadikan ikan masin saudaraku. Dia taruh ikannya di luar, dijemur. Selepas 10 menit turun hujan saudaraku. Dia bilang apa ini hujan, dia kasih masuk semua ikan-ikan dia. Selepas 15 menit, keluar matahari lagi. Dia kasih keluar semua ikan-ikan dia saudaraku. Wah saudaraku, selepas 30 menit turun pula hujan lagi. Dia kasih masuk semua ikannya. Wah dia bilang ini macam mana ini kalau yang mengurus cuaca ini seperti ini. Kemudian saudaraku selepas beberapa lama keluar pula matahari lagi. Dia kasih keluar jemur ikan itu. Wah 10 menit saja lagi. Tiba hujan lagi lebat saudaraku. Dia keluar saudaraku. Dia tengok ke langit. Dia cakap dengan Tuhan macam ini. Tuhan, kalau Tuhan tidak tahu urus cuaca. Tuhan turun ke bawah. Tuhan jemur ikan. Saya jadi yang orang yang urus cuaca. Aduh, kasihan betul kawan kita ini saudara. Karena persepsinya ditentukan oleh cuaca. Bagi kita persepsinya menanti itu ditentukan oleh ekonomi, oleh COVID, oleh politik. Bila itu yang kita harapkan dan kita kecewa, suara permohonan kita stop. Saya dorong saudara bapak ibu semua, jangan berhenti berdoa. Tuhan tidak lupakan kita. Dan ingat, jangan sekali-kali rasa bahwa kamu tak layak meminta dari Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga berkata begini. Yaitu kesalahan-kesalahan. Di sini saya percaya
keperluan penerimaan Tuhan dan kasih setianya buat kita. Bila kita sudah lama di dalam kondisi seperti ini, kita akan mula pikir, ini karena dosa saya. Ini mungkin karena dosa bangsa, ini karena kesalahan kami. Tuhan hukum kami. Tetapi saudara, mari kita lihat hati Bapa di dalam Mazmur 130. Ayat 3 berkata, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Dan dia berkata ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Syukur saudaraku, penulis Mazmur tidak berkata bahwa Tuhan kau ingat dosaku, mampuslah aku. Nah, dia tidak berhenti begitu. Puji Tuhan. Dia berkata kalau Tuhan ingat dosa kami, kesalahan kami, Tuhan siapa dapat bertahan. Tetapi syukurlah kau mengampuni kami. Di dalammu ada pengampunan. Di dalam Kristus ada kasih. Di dalam Kristus ada pengampunan. Nah saudara, kita di dalam jurang, kita mungkin tidak mendengar saudaraku suara-suara permohonan stop. Kenapa dia stop? Mungkin karena juga kita sudah mulai rasa aku tak layak. Karena banyak dosa bangsa kami, banyak dosa negara kami, banyak dosa kampung saya ini, banyak dosa kota saya ini. Tuhan tak akan dengar doa saya. Saudara, ingat ini penting. Kalau saudara menolak diri saudara, dan saudara tidak menerima seadanya saudara di dalam Kristus, saudara tidak akan berdoa lagi. Karena saudara akan menolak diri saudara. Sebab itu penulis Mazmur berkata, siapa boleh tahan kalau Tuhan ingat semua dosa kami. Tetapi syukur, ada pengampunan di dalam Tuhan. Ada pengampunan di dalam Kristus. Sebab itu, bila kita menanti-nantikan Tuhan saudaraku, dan kita menantikan dalam pengharapan, sungguh pun keadaan sekeliling kita macam tak ubah, macam jadi lebih teruk. Saudaraku, kadar kematian makin meningkat. Saudaraku, kadar jangkitan meledak lebih 20,000. Saudaraku, kita akan mula pikir, ya memang karena Tuhan menghukum kami. Tapi tunggu dulu. Tuhan mau kamu juga menyadari bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dan dia adalah Allah yang sanggup dan mau menerima saudara. Kalau saudara melihat seperti itu, dalam penantian saudara akan tahu bahwa ini, ya aku tak sempurna. Tetapi dalam Tuhan ada pengampunan. Kasih setia Tuhan ada. Aku boleh diterima oleh Tuhan. Aku boleh diterima oleh Tuhan. Sebab itu, coba kita lihat ayat 7 berkata begini. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Wah, ada kasih setia. Tadi saudaraku firman Tuhan berkata ada pengampunan. Dan juga ada pembebasan. Apa persepsi saudara tentang Tuhan? Apakah caranya saudara melihat Tuhan di dalam jurang ini? Apa cara saudara melihat Tuhan di dalam jurang ini? Kalau saudara melihat Tuhan itu seperti Tuhan yang mau menghukum dan menghakimi, saudara tetap akan berada dalam jurang itu. Saudara tidak akan menanti-nantikan Tuhan. Karena saudara dan saya akan pikir, Tuhan hanya datang mau menghukum dan menghancurkan kita. Tetapi tidak. Penulis Mazmur mengingatkan kita, ya benar kita di dalam jurang. Ya benar suara permohonan kita mungkin terganggu. Ya benar kita akan mula fokus kepada kesalahan-kesalahan kita. Justru tidak melihat bahwa ada Tuhan yang mau menerima kita. Ada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ada Tuhan yang penuh saudaraku dengan pembebasan. Ada Tuhan yang mau mengampuni dan mengasihi kita saudara. Haleluya. Saudara, ingat itu sangat penting. Dan yang terakhir, kenapa kita mesti menanti-nantikan kepada Tuhan adalah sebegini. Yesaya 40 ayat 31e berbunyi begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan, sekali lagi, kawah Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan yang baru. Amin. Mendapat kekuatan yang baru. Saudara, disinilah saya sendiri sebagai seorang pastor. Dan saya pasti banyak pastor pemimpin gereja yang merasakan saudaraku begitu penat sudah.
Capek saudara, orang Indonesia cakap, capek saudara. Karena kita sudah doa, kita sudah berseru, kita sudah berdoa syafaat, berpuasa. Saudaraku, ini tahun kedua 40 hari doa puasa NECF yang kita lalui. Seperti keadaan kita tidak berubah, pasti kita akan rasa kecewa. Sebab itu Alkitab berkata, pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita menemukan kekuatan baru. Dan kekuatan ini membawa kita terbang tinggi. Seperti Raja Wali, saudaraku. Membawa kita terbang tinggi. Dan sungguh pun kita berlari, kita tidak akan lelah. Sungguh pun kita berjalan, kita tidak akan menjadi lesu. Karena kita yang menanti-nantikan Tuhan, menemukan kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semua, saudara-saudari, para pemimpin, para pastor semua. Marilah kita satukan hati kita. Marilah kita percaya bahwa apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah sesuatu yang dahsyat luar biasa. Dan saya pasti firman Mazmur 130 menjadi suatu laungan yang baru dalam jiwa, dalam roh kita mulai hari ini. Bahwa sungguh pun kita di dalam jurang, suara permohonan tidak akan berhenti. Dan juga saudaraku, kesalahan-kesalahan tidak lihat sebagai sesuatu yang menghancurkan dan menghukum. Tetapi tetap juga melihat penerimaan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Dan terakhir, sambil kita membenarkan semua kebenaran ini memenuhi pikiran kita, kita menemukan kekuatan yang baru. Dan kita boleh terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan saudara, berapa lama lagi kita akan tunggu? Saya tidak tahu. Pendeta saudara tidak ada jawaban. Ahli sains terpintar di dunia tidak ada jawaban. Tapi sikap orang Kristen lain bila kita belajar menanti. Karena kita tidak menanti bagi Tuhan masa 3 minggu Tuhan, kau kasih pulih ini COVID di Malaysia. Tak, kita tidak bilang kita ditentukan oleh apa keadaan politik. Kita tidak ditentukan oleh berapa banyak jangkitan satu hari. Kita tidak ditentukan oleh berapa buruk ekonomi kita. Tidak. Kita gawah. Kita mengikat diri kita dengan Tuhan. Di situ kita menerima kekuatan. Dan kita pasti akan keluar dari jurang ini. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat pengharapan di dalamnya. Amin. Amin saudara. Ini janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa berkati firman yang kami dengar. Ini kebenaran firman-Mu, bawa di dalam hidup jemaat-Mu, dan biar kebenaran ini membawa suatu pembebasan, suatu pencerahan, suatu pengharapan, dan suatu ledakan iman untuk kami semua sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pemimpin, apa saja Tuhan tempat di mana kami berbakti, kami akan melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Karena mulai hari ini kami menanti-nantikan dan mengharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan selepas ini kita akan mendengar dan berdoa bersama-sama bahan-bahan doa yang telah disiapkan untuk kita berdoa syafaat dan tetap membawa suara tangisan kita di depan Tuhan. Karena Tuhan itu baik buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Pada saat ini kita mau berdoa buat generasi anak muda negara kita. Mari kita sama-sama mengangkatkan suara kita dimanapun kita berada pada saat ini. Di tempat, di kota, daerah manapun kita pada saat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan mendengar setiap doa kita. Setiap generasi-generasi anak muda pada saat ini dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Maka suara kita berdoa untuk generasi anak muda yang belum mengenal Tuhan. Baik yang sudah mengenal Tuhan. Haleluya. Tuhan Bapa kami di surga Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa buat generasi anak muda kami Tuhan di negara kami. Negara Malaysia. Negara kami yang tercinta. Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus, dimanapun setiap mereka berada pada saat ini Tuhan, dimanapun setiap generasi anak muda berada pada saat ini, apapun yang mereka perbuat pada saat ini Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa Bapa, Engkau mengangkat setiap mereka Tuhan. Kebangkitan rohani akan terjadi di kalangan generasi anak muda. Pada saat ini Tuhan Yesus, kebangkitan rohani akan terjadi. Generasi anak muda ini akan menjadi generasi
generasi anak muda dimanapun mereka berada Tuhan, apapun pergumulan mereka, apapun permasalahan mereka, Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Engkau melepaskan mereka, Engkau mengangkat setiap mereka, Engkau membuka mata rohani mereka untuk melihat, untuk mengambil posisi mereka di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan Yesus mengambil posisi mereka Tuhan dimanapun mereka pada saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, terjadi pengharapan Tuhan atas generasi anak muda. Pengharapan Engkau Tuhan akan terjadi atas negara ini, atas generasi anak muda negara ini Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, Engkau ambil alih Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang bersama-sama anak-anak muda ini Tuhan Yesus, dan biar setiap generasi anak muda ini Tuhan Yesus akan mengiringi Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini Tuhan Yesus permintaan kami Tuhan untuk generasi anak muda ini Tuhan Yesus, bagi negara kami dimanapun setiap generasi ini Tuhan Yesus berada Tuhan, kami memberkati mereka Tuhan. Kami memberkati setiap generasi anak muda pada saat ini dimanapun Anda berada dalam negara ini, dalam negara Malaysia, dimanapun Anda berada pada saat ini, dimanapun Anda pergi, kemanapun kaki Anda melangkah, setiap hembusan nafas Anda, Tuhan melihat Anda, Tuhan menjaga Anda, Tuhan memimpin Anda, mengiringimu. Tuhan pada saat ini Tuhan kami berdoa Bapa, Engkau ambil alih Tuhan setiap generasi ini. Engkau ambil alih Tuhan setiap generasi anak muda kami Tuhan, supaya penerobosan akan terjadi atas generasi anak muda kami Tuhan Yesus. Baik dalam kalangan orang asli, di kalangan orang asal, baik dalam kalangan Cina, baik dalam kalangan bangsa-bangsa di dalam negara kami Tuhan Yesus, dalam Sabah dan Sarawak Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, Engkau ambil alih Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Berikan mereka Tuhan Yesus untuk menyuarakan voice out Tuhan, untuk menyuarakan Tuhan apa yang telah mengekang mereka, yang menghalang mereka Tuhan. Engkau Tuhan Yesus memberikan mereka keberanian Tuhan untuk voice out, untuk generasi anak muda ini Tuhan Yesus, supaya mereka akan dibangkitkan Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan pada saat ini Tuhan Yesus kami memberkati generasi anak muda ini, kami memberkati generasi anak muda di negara ini, kami memberkati generasi-generasi sebelum dan selepas kami. Pada saat ini kami memberkati, kami mewakili generasi anak muda kami, memberkati negara kami Malaysia. Kami memberkati negara Malaysia pada saat ini. Kami memberkati politik negara Malaysia. Kami memberkati ekonomi negara Malaysia. Kami memberkati setiap pemimpin negara Malaysia. Kami memberkati setiap yang memegang, yang memerintah, baik raja-raja, sultan, baik agung sekalipun negara Malaysia. Pada saat ini Tuhan, kami memberkati setiap mereka Tuhan. Generasi muda Malaysia memberkati Malaysia. Generasi muda Malaysia mengambil tempat untuk memberkati Malaysia. Dan kami Tuhan memberkati Israel di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang mendengar seperti Engkau, yang melihat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami perkasa, mulia, agunglah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saya percaya pada saat ini kami mengatakan amen, haleluya, amen, 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 haleluya. Shalom, terima kasih untuk Komite NECF yang memberi peluang kepada saya untuk berdoa bagi institusi keluarga di negara kita. Saya Soliman Wan, telah berkawin dengan Saudari Agusta selama 21 tahun dan diberkati dengan 2 orang cahaya mata, Abigail dan Joshua, seorang 20 dan seorang 18 tahun. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita mau mengubah dunia, negara, masyarakat, gereja, semuanya harus bermula dengan satu institusi yang sangat penting, yaitu institusi keluarga. Saya selalu mengatakan kepada jemaat Tuhan, kalau kamu mau mengenali siapa saya yang sebenarnya, datang ke rumah saya. Karena di sanalah pengaruh kita bermula. Saudara, ada 3 perkara yang saya mau kita doakan pada hari ini.
Saya mau ambil petikan daripada buku Ulangan bab yang ke-6 ayat 4 sampai ke-9. Konteks petikan ini adalah Musa memberikan firman ini kepada generasi kedua sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian supaya mereka diberkati. Di dalam ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Yang pertama yang saya mau kita doakan untuk keluarga pada hari ini adalah supaya ibu bapa menjadi teladan kepada generasi muda, kepada anak-anak mereka di keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk setiap keluarga di negara kami, sama ada orang percaya ataupun yang tidak mengenali Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, sama seperti Musa memberikan firman ini kepada generasi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Engkau mengatakan firman yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah engkau simpan dan taruhkan di dalam hatimu. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, keluarga yang kuat bermula dengan perkawinan yang sehat, perkawinan yang kuat, keluarga yang dibangunkan di atas firman Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk setiap perkawinan, agar kami ya Tuhan sebagai ibu bapa dapat menjadi teladan dan contoh yang baik kepada generasi muda, kepada anak-anak kami. Mengasihi Tuhan Allah kami dengan segenap hati kami, jiwa kami, kekuatan kami, dan akal budi kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi inspirasi dan dorongan kepada anak-anak dan generasi yang muda di dalam nama Yesus. Yang kedua, saudara, saya mau bacakan di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yang kedua, mari kita berdoa supaya kita menggunakan setiap peluang yang ada. Kita konsisten di dalam membangunkan, mengimplementasikan firman Tuhan dan mengajar generasi muda di dalam jalan takut akan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membangunkan generasi muda, generasi yang takut akan Engkau. Kami berdoa pada saat ini untuk kami sebagai ibu bapa, agar kami konsisten dan kami menggunakan setiap peluang dan kesempatan yang ada untuk mengajar anak-anak kami ya Tuhan, generasi muda di dalam jalan takut akan Engkau. Sama ada kami di rumah atau di luar, di mana-mana kami pergi ya Tuhan, kami tahu setiap peluang yang ada adalah kesempatan untuk kami, untuk mengajarkan mereka apa artinya takut akan Engkau, apa artinya mengasihi Tuhan Allah kami dengan sehati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kami. Beri kami kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Yang terakhir sekali, saya mau berdoa untuk gereja Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, kita harus mengambil peranan untuk memperlengkapi jemaat kita, memperlengkapi ibu bapa di dalam gereja kita, saudara, supaya mereka boleh menjadi ibu bapa, supaya perkawinan mereka diberkati. Bapa, terima kasih sekali lagi untuk gereja-gereja lokal, untuk tubuh Kristus yang ada di seluruh Malaysia. Kami berdoa pada saat ini, kami melihat betapa pentingnya institusi kekeluargaan. Dan saya berdoa Tuhan sebagai gereja Engkau, agar kami mengambil tanggung jawab, mengambil mandat ini untuk memperlengkapi setiap perkawinan, memperlengkapi ibu bapa ya Tuhan, agar kami tahu bagaimana membangunkan perkawinan, membangunkan anak-anak kami di atas dasar yang kuat. Tuhan, terima kasih, berkati institusi keluarga di negara kami. Kami percaya Tuhan, revival harus terjadi di dalam keluarga. Setiap keluarga pada saat ini, Tuhan, di dalam nama Yesus, lepaskan berkat untuk setiap keluarga, orang-orang percaya di negara ini. Agar lewat keluarga kami, Tuhan, kami akan menjadi berkat bagi masyarakat, bagi negara ini, dan bagi dunia ini. Kami mau bersyukur, Engkau dengar doa kami pada saat ini. Berkati keluarga-keluarga di Malaysia. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa kami berdoa.
Semua jemaat Tuhan katakan, amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh, kudus Kau, Yesus, yang layak disembah, yang bertata selama-lamanya. Layaklah Kau kudus Yesus, dan kami agungkan. Oh, sana bagimu, ya rarararabasere. Oh, rarararabasere. Inna, ya rarararabababababa. Sembahmu, sembahmu, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga
semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi Engkau Tuhan yang layak. Kuduslah Bapa, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, menyembah. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan ini Tuhan untuk kami datang berdoa bersyafaat Tuhan khusus untuk generasi muda di negara kami. Tuhan Yesus, banyak hal yang Kau telah lakukan di negara kami, khususnya melalui anak-anak muda Bapa di surga. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau terus Tuhan Yesus berdoa Bapa di surga, khusus untuk generasi muda negara kami. Biar kiranya Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus terus melimpah Tuhan di atas generasi muda di negara kami Malaysia Tuhan. Daripada pemimpin Tuhan Yesus, Tuhan Engkau berkati para pemimpin-pemimpin muda Tuhan Yesus. Mungkin Bapa di surga Tuhan, ada yang menganggap bahwa diri mereka masih muda, masih kecil, kurang berpengalaman. Tapi kami tahu Bapa di surga, kerana campur tangan-Mu lah Tuhan Yesus, kami mampu melakukan perkara yang besar. Bapa di surga, saya berdoa Tuhan Yesus, para pemimpin-pemimpin muda atau negara kami akan bangkit Bapa di surga, akan memberi impact bukan saja bagi generasi mereka Tuhan, bahkan pada generasi yang akan datang. Bahkan Bapa di surga Tuhan, mereka akan menjadi pemimpin yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya Bapa di surga. Sama seperti Joshua Tuhan Yesus yang meneruskan pekerjaan Musa. Saya berdoa Tuhan Yesus agar para pemimpin muda Tuhan Yesus akan meneruskan pekerjaan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Tuhan, saya berdoa Bapa di surga, kiranya kuasa-Mu Tuhan terus melindungi Tuhan setiap anak-anak muda di negara kami Tuhan Yesus. Lindungi, pelihara Bapa di surga daripada pengaruh-pengaruh yang jahat. Saya berdoa Tuhan Yesus agar anak-anak muda di Malaysia Bapa di surga akan hidup di dalam kekudusan, hidup dengan roh yang takut akan Tuhan, membenci kejahatan, menjauhi dosa. Bahkan Bapa di surga Tuhan, mereka berbuat keputusan untuk tetap berdiri teguh dengan iman mereka Tuhan terhadap Engkau dan tidak berkompromi dengan dosa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan, setiap anak-anak muda yang belajar Tuhan Yesus, diberikan hikmat kebijaksanaan dalam pelajaran mereka. Mereka akan bangkit dan menjadi pelajar yang top di dalam kuliah mereka, di dalam kampus mereka. Bapa di surga, saya berdoa agar pelajar-pelajar ini Tuhan Yesus menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Memberi impact Bapa di surga Tuhan bila mereka graduate nanti. Tuhan, saya berdoa Bapa di surga Tuhan untuk golongan dewasa muda Tuhan yang bekerja Bapa. Tuhan, pakai mereka memberi impact di marketplace. Saya berdoa Tuhan Yesus agar mereka Bapa di surga menjadi terang dan garam-Mu Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Agar dari segi kerja mereka, sikap mereka Tuhan Yesus, orang tahu bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus, berikan hikmat, kebijaksanaan, roh integriti Bapa di surga di hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dewasa muda ini Bapa. Saya berdoa Tuhan Yesus agar anak-anak muda Tuhan memelihara hidup mereka dengan penuh kekudusan. Bagi yang berada dalam hubungan relationship
relationship, agar mereka menjaga hubungan mereka dengan penuh kekudusan sehingga perkahwinan. Bagi yang berkahwin Tuhan, agar mereka tetap setia dengan perjanjian pernikahan mereka Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan sehingga maut memisahkan. Saya berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, generasi muda pada hari ini kan terus dilindungi, dijauhkan daripada pengaruh-pengaruh yang jahat Bapa di surga. Dada, free sex Bapa di surga, apapun pengaruh-pengaruh yang jahat pada hari ini Tuhan, saya berdoa pelindungan-Mu ke atas generasi kami Bapa di surga. Biar mereka tetap Tuhan berhidup benar, hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Dan saya berdoa Bapa di surga Tuhan saat ini, biar generasi muda Tuhan di negara kami Tuhan bangkit Bapa di surga, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sama seperti Daniel, sama seperti Yusuf Tuhan di usia muda. Mereka menjadi teladan bagi generasi mereka. Mereka memberi impact Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka hidup tanpa kompromi Tuhan dengan dosa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bagi generasi muda Tuhan di negara kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami merayakan Hari Malaysia, di saat kami merayakan Bapa di surga hari yang bersejarah ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, generasi kami Tuhan akan Tuhan terus memberi impact kepada bangsa kami, kepada gereja kami Tuhan, kepada negara kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan, kiranya nama-Mu ditinggikan Tuhan, kiranya puji-puji dinaikkan daripada mulut generasi muda di negara kami. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen, amen. Haleluya. Bapa kami dalam surga, bersyukur untuk Malaysia Tuhan, negara yang aman dan damai. Dan Bapa, saat ini kami angkatkan Tuhan sektor pendidikan di dalam negara kami. Biarlah semua yang terlibat di dalam, terutamanya Tuhan, membuat dasar bagi sektor pendidikan dalam negara kami, bermula daripada menteri, semua pegawai-pegawai, hinggalah ke guru-guru dan staf yang melaksanakan dasar ini Tuhan. Diberikan suatu komitmen dan dedikasi di dalam mereka melakukan tanggungjawab mereka Tuhan. Biarlah segala sistem yang sudah digubal ini Tuhan akan memberi manfaat secara menyeluruh kepada semua pelajar-pelajar di dalam negara kami, baik di peringkat sekolah maupun Tuhan di peringkat universiti. Dan Bapa, ketika negara kami masih lagi di dalam pandemik ini, kami berdoa biarlah guru-guru di sekolah-sekolah dan juga para pensyarah di universiti, biarlah semuanya Tuhan yang mengalami kesusahan, biar Engkau memberikan idea dan pengetahuan yang kreatif, kebijaksanaan dalam mereka menggunakan teknologi terkini, agar pengajaran mereka menjadi lebih efektif dan boleh menarik minat Tuhan anak-anak pelajar-pelajar untuk datang menghadiri kelas walaupun di dalam alam maya Tuhan. Dan Bapa, kami juga serahkan semua pelajar-pelajar yang belajar dari rumah maupun mungkin yang sudah berada di sekolah atau di kampus-kampus. Biar Bapa terus memberikan semangat bagi mereka, agar mereka terus bangkit walaupun mungkin mengalami kesusahan di dalam mengikuti kelas masa PDPR atau online. Biarlah Bapa, Engkaulah sumber segala sesuatu pertolongan dalam hidup mereka Tuhan, akan memberikan mereka semangat untuk mereka bangkit Tuhan. Engkau atasi segala masalah seperti masalah internet atau kekurangan dan peralatan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan oleh semua pelajar-pelajar, malah semua guru di dalam negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk semua yang terlibat di dalam sektor pendidikan, baik Tuhan yang di pejabat, di sekolah, dan termasuk juga semua pelajar Tuhan, agar kami melihat dan mengerti akan pekerjaan-Mu yang luar biasa di dalam negara kami. Biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan melalui Tuhan sekolah-sekolah, melalui pencapaian yang baik yang dialami dan dicapai oleh pelajar-pelajar ini Tuhan. Berkati semua guru-guru Tuhan, dan biarlah kami terus mendapat kekuatan baru untuk kami terus Tuhan melayani generasi masa depan negara ini. Terima kasih Bapa, kami angkatkan sektor pendidikan di dalam negara kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya.
setiap rencanamu, rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas bangsa ini, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami katakan syukur setiap rencanamu, rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas bangsa ini, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Oh, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan di atas bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini, haleluya. Kita akan berdoa untuk negeri Sabah dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, ditinggikanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab firman-Mu berkata,
Langit adalah takhtamu dan bumi adalah tumpuan kakimu. Kami percaya bahwa Sabah selalu mendapat tempat dalam hati Bapa di sorga. Kami tahu pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan pemberkatan Tuhan melebihi segala cabaran yang sedang dihadapi oleh negeri ini pada masa ini. Ya Tuhan, negeri ini sedang sakit. Negeri Sabah antara negeri yang paling ramai penduduknya dijangkiti oleh COVID-19. Tuhan, kami berdoa kepadamu karena kami tahu, kami percaya, kami boleh berharap kepada kuasa mukjizat-Mu. Tuhan adalah tabib yang ajaib dan kami sepakat berdoa meminta di dalam nama Yesus Kristus supaya mereka yang sakit ini dihiburkan secara emosi, dikuatkan secara fisikal, dan lebih daripada itu disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga turut mau berdoa untuk pemerintah negeri ini, TYT, menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri. Kami tahu mereka memikul tanggung jawab yang berat dalam menjalankan urus takbir negeri ini pada masa pandemik ini. Oleh itu kami sepakat mendoakan mereka ya Tuhan, supaya hikmat-Mu atas mereka untuk mentakbir, merancang dan mengurus negeri ini dengan baik, dengan penuh dedikasi, dengan telus dan bertanggung jawab. Ya Tuhan, kami mendoakan keamanan dan keharmonian di kalangan masyarakat berbilang suku dan kepercayaan di negeri ini, supaya tetap terpelihara sepanjang masa. Kami berdoa supaya nama Yesus Kristus sebagai Tuhan akan terus disanjung tinggi di tanah ini. Ya Tuhan, bangkitkan gereja-Mu di negeri ini, supaya gereja-gereja-Mu terus-menerus menjadi terang di setiap sudut-sudut yang gelap dan menjadi garam yang memulihkan luka-luka negeri ini akibat daripada perbuatan-perbuatan yang berdosa di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa kami. Kami meminta semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa khususnya bagi Sarawak pada saat ini. Saya pimpin kita di dalam doa mewakili bumi Sarawak. Bapa kami di sorga, kami datang saat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Tuhan, kami bersama-sama berdoa khususnya Borneo, yaitu bumi kenyalang ini, yaitu Sarawak. Kami mengangkat dan menyerahkan negeri kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kewujudan negeri kami Sarawak adalah atas belas kasihan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa khusus berkenaan dengan isu politik pada hari ini yang tidak begitu stabil. Dan kami berdoa supaya ada keadilan, supaya ada keharmonian, sehingga setiap suku dan bangsa mencicipi, menikmati berkat saksama daripada hasil bumi kenyalang ini. Tuhan, kami berdoa, kami tidak mau ada roh Gibeon yang akan merusakkan, yang datang mengganggu, yang membuat keadaan negeri kami Sarawak sehingga tidak mengalami berkat-Mu. Kami melihat firman-Mu di mana Gibeon menipu orang Israel di dalam Yosua 9 Tuhan. Kami melihat bahwa teknik iblis pada hari ini, banyak cara iblis menipu negeri kami. Kami berdoa kalau ada roh Gibeon seperti ini Tuhan, sehingga pemimpin kami mungkin tertipu, terperangkap. Sama ada community kami tertipu, keluarga kami tertipu, bangsa kami tertipu dengan roh Gibeon yang menipu Tuhan. Kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya seluruh negeri kami, Sarawak khasnya Tuhan, mengalami revival Tuhan. Kami berdoa khusus supaya orang-orang percaya bangkit, mengambil posisi mereka menjadi inspirasi bagi transformasi kepada bumi
Sarawak ini, supaya setiap orang yang percaya, yang dipercayakan untuk memegang, yang memegang ahli tanggung jawab politik apapun peranan mereka dalam memajukan negeri Sarawak, kami berdoa supaya mereka menjadi garam dan terangnya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan Yesus supaya gereja juga memainkan peranan, khususnya ada lawatan Tuhan sehingga terjadi kebangunan rohani di negeri kami Sarawak sekali lagi, seperti mana telah lawatan Tuhan telah terjadi bagi negeri kami Sarawak pada suatu ketika dulu, dan itulah kerinduan kami juga pada saat ini Bapa Sorgawi. Kami berdoa seluruh gereja yang ada di seluruh Sarawak ini bersatu hati, bersama-sama berdoa, dan sehinggalah lawatan Tuhan terjadi di seluruh Sarawak ini. Api kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu dan kehendak Allah terjadi bagi negeri kami Sarawak. Sekali lagi ya Tuhan Yesus, kalau ada kekotoran, kutukan yang sudah tertanam bertahun-tahun di negeri kami Sarawak, sama ada dari pemerintahan kami, sama ada dari level kerajaan, dari swasta, dan apapun keadaan yang ada di negeri kami Sarawak ini, Tuhan ampuni Tuhan Yesus, dan kami patahkan kutukan itu dalam nama Yesus. Biarlah negeri kami mengalami pemulihan kembali dan mengarah kepada Kristus dan hidup adil dan benar, penuh saksama, sehingga segala penipuan, campur tangan setan iblis tidak dapat menyentuh negeri kami, karena Tuhan telah memagari dan menguduskan negeri ini untuk menjadi berkat-Mu. Inilah doa kami bagi negeri kami Sarawak ya Tuhan. Kami memohon semuanya ini Bapa Sorgawi, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sebelum kita menutupi doa kita malam hari ini, mari kita naikkan satu pujian. Kau yang terbesar. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, Kau terbesar buat kami Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari
Tuhan, terima kasih saya ucapkan kepada semua pemimpin dan pendoa-pendoa yang telah mendoakan bahan-bahan doa yang telah diberikan oleh NECF kepada kita semua. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada barisan pemimpin dari Semenanjung, dari Sabah, Sarawak, yang muda dan juga yang berpengalaman dalam pelayanan telah menyokong dan telah membawa doa di depan Tuhan dengan keperluan-keperluan yang memang sangat-sangat penting dan sangat kritikal di negara kita pada hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada penyusunan semua video ini, YouTube live ini, kepada saudara-saudari semua, kepada tim dari NECF yang telah bekerja untuk membuat editing dan untuk merakam dan merancang semua ini dengan begitu baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim puji sembah yang dipimpin oleh Pastor Andrew Jalung daripada Gereja Calvary Johor Bahru, dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada ahli-ahli Komisi Bahasa NECF yang telah membantu merancang, menjayakan dan memastikan acara seperti ini boleh berjalan dengan lancar dan dengan baik. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua para pastor, pemimpin gereja-gereja NECF, jemaat-jemaat dari gereja-gereja NECF yang sama-sama telah berdoa berpuasa selama 40 hari dan juga telah menyertai acara malam hari ini. Sangat penting dan sangat special, dan saya mengucapkan terima kasih karena saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari telah menyertai dan mendukung acara yang istimewa seperti ini. Tidak juga kita lupakan ribuan terima kasih kita ucapkan kepada kepimpinan NECF yang telah memberikan kepimpinan yang sangat jelas dan hala tuju untuk doa ini sepanjang 40 hari ini. Dan kita bersyukur kepada kepimpinan NECF yang telah memberikan panduan, yang telah memberikan nasihat dan juga yang telah memberikan kepimpinan rohani di atas doa 40 hari puasa kita ini dan juga termasuk doa kita pada malam hari ini. Saudara, sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi karena penyertaan saudara dan juga partisipasi saudara, dan saya secara pribadi mau beriman dan mempercayai yang terbaik buat gereja saudara, karena doa yang saudara panjatkan selama ini akan membawa ledakan kebangkitan rohani dan juga mujizat-mujizat yang luar biasa baik dan luar biasa besar buat gereja saudara. Kalau setuju katakan amin, saudara. Amin. Saudara, sebagai doa penutupannya untuk acara kita pada malam hari ini, sekarang saya mengundang salah seorang ahli Komisi Bahasa NECF, Pastor Peter Ukong, yang akan memimpin kita di dalam doa penutupan bagi acara Doa Hari Malaysia NECF 2021. Dipersilakan Pastor Peter Ukong. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami di dalam acara doa kami selama ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus bekerja dan berkuasa di atas negara kami Malaysia, dan Engkau terus melakukan perubahan di dalam kerajaan Malaysia ya Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah menyertai para pendoa yang sudah mengambil bahagian di dalam doa selama ini. Tuhan, bukan sahaja kami berhenti di tempat ini. Tuhan, kami percaya bahwa doa-doa anak-anak Tuhan akan terus berlanjutan di dalam gereja, bahkan pribadi masing-masing. Tuhan, kami percaya ketika kami berdoa ya Tuhan, Engkau melakukan perbuatan ajaib di dalam negara kami Malaysia. Kami berdoa ya Tuhan bagi NECF yang sudah melakukan pelayanan 40 hari puasa ini Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengikuti bahkan
terus berdoa untuk negara kami Malaysia. Engkau berkati pelayanan NCF dan mereka yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih Bapa. Kami sangat yakin percaya Engkau sudah mendengar doa-doa anak-anak Tuhan yang sudah berseru kepada Tuhan. Bukan sahaja selama kami berdoa ini, bahkan seterusnya Tuhan, Engkau terus mendengar doa setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga karena kekuatan, kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, sehingga kami terus berserah kepada Tuhan terhadap keadaan yang kami lalui dan kami alami pada ketika ini di dalam negara kami Malaysia ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan kepada Engkau yang layak menerima semua kemuliaan dan kehormatan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa serta mengucap syukur atas